Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama rindu untuk menikmati sukacita surgawi yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Mari siapkan hati kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu sudah kami lalui bersama dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mengembalikan semuanya, segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi nama Yesus. Sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak untuk diagungkan lebih dari segala-galanya. Kerinduan kami pagi hari ini, hadirlah di tempat ini, kuasai ibadah kami dengan hadirat Tuhan. Kami siap untuk menerima jamahan lawatan Tuhan yang akan bekerja memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari bersama dengan segenap hati katakan, alam semesta melukiskan kebesaran
kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama sorakan. Amin. Beri kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, saudara. Oh, haleluya. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam wujud, di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama sorakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari lambaikan tangan dan katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cinta. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cintalah. Kami Allah yang baik, amin. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cintalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan, puji Tuhan, glory, haleluya. Kita mau tinggikan Dia lebih dahsyat lagi. Katakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Berkesukaan mari sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
sukacita di langit semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari rayakan. Sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Sorakan, hey, puji Tuhan. Kembali dipersilakan duduk saudaraku. Pagi hari ini kami merayakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ada sukacita yang melimpah di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam pujian dan penyembahan kami ada kuasa yang dahsyat yang pagi hari ini mengalir dalam hidup kami, memulihkan, menyembuhkan, menjamah setiap kami. Bahkan kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu.
menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, pemulihan bekerja atas hidup kami, kesembuhan bekerja atas tubuh kami, pemulihan terjadi atas keluarga kami. Saat kami menyembah Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi bagi kami Tuhan. Selama Engkau yang beserta dengan kami akan melihat ada mujizat di setiap hari-hari kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar dengan apapun yang akan kami temui di hari-hari yang ke depan. Yang kami tahu, kalau Tuhan yang bersama dengan kami, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur biar setiap pujian yang kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan sebagai bentuk iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk untuk dengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Bekerjalah pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Semua yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat tim pelayanan yang sudah membantu kita memuji Tuhan pagi hari ini. Berapa banyak yang saudara percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan. Tuhan hadir di sini. Tuhan memberkati setiap kita. Mbak Daniel, tolong nanti lampunya di freeze saja, diturunin ke bawah. Dua-duanya turunin ke bawah aja ya. Oke, terima kasih. Ya, haleluya. Pagi ini saya bersuka cita karena waktu kita menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia memberi kekuatan yang baru bagi kita semua. Engkau yang haus, engkau yang lapar akan kasih sayang, engkau dipuaskan di hadirat Tuhan. Engkau yang rindu untuk mengalami jamahan Tuhan, engkau dipuaskan di hadirat Tuhan. Sehingga pagi ini apapun yang menjadi keadaan kita, kita pulang dengan sukacita. Kita tidak akan pulang dengan sama, tapi kita pulang dengan kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang mau diberkati katakan haleluya. Puji Tuhan. Dalam pagi hari ini saya rindu untuk share firman Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan dengan satu tema yang saya beri judul rancangan Tuhan tidak akan gagal. Yang percaya boleh katakan amin. Hari ini saya ingin bicara tentang rancangan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu indah buat kita semua, ya? Tuhan itu sutradara yang sempurna dan Dia merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah keliru. Rencananya tidak mungkin tertukar dengan orang lain, dan apa yang sudah Dia rancangkan dalam hidup saya dan saudara pasti akan tergenapi, karena Dia adalah Allah yang setia dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang suka kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, pagi hari ini mungkin ada dalam hidup kita yang sedang menghadapi fakta yang begitu berat dalam hidup kita, ya. Sebagai anak Tuhan, seringkali ada tantangan, ada rintangan, ada cobaan yang kita harus hadapi dalam kehidupan ini. Lalu kita mungkin merasa ragu, kita merasa, Tuhan, apakah Engkau tidak menyertai hidupku? Apakah pertolongan Tuhan tidak ada dalam kehidupanku? Mungkin kita merasa Tuhan itu begitu jauh dalam kehidupan kita, karena kita melihat masalah yang kita hadapi begitu berat, pergumulan yang kita jumpai itu terlalu berat bagi kita semua. Tetapi pagi ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah rancangan Tuhan tidak akan pernah bisa digagalkan oleh situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Entah itu situasimu hari ini adalah situasi yang sukar, entah situasi yang saudara hadapi hari ini adalah situasi yang seakan-akan segala sesuatunya mustahil, tidak mungkin untuk engkau hadapi. Tetapi kalau Tuhan sudah merencanakan yang terbaik dalam hidup saudara, saya percaya apa yang menjadi rencananya tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun juga. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang pagi ini akan kita lihat di dalam Yosua pasal yang ke-6.
Yosua 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bergantian, saya mulai ayat yang pertama, bergantian sampai ayat yang kelima. Perikopnya oleh LAI diberi judul Jatuhnya Yeriko. Saya akan baca ayat pertama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ayat 2, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat yang keempat, 2, 3. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5 baca bersama-sama, 2, 3. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya ulangi ayat yang kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Sama-sama katakan akan runtuh. Ya, saudara percaya bahwa tembok-tembok masalah hidupmu akan diruntuhkan di hadirat Tuhan. Selama ku menyembahmu, ku percaya apa? Ya, mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang menjadi tembok-tembok masalah dalam hidupmu, Tuhan akan runtuhkan, Tuhan akan hancurkan, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi saudara dan saya hidup dalam rencananya Tuhan. Amin. Saudara, ayat ini sedang berbicara tentang satu kisah yang tentu kita sudah kenal, kisah yang sangat terkenal. Boleh tolong diklik ya. Ayat ini mengisahkan perjalanan bangsa Israel ketika mereka 40 tahun lamanya mereka ada di padang gurun, saudaranya. Saudara lihat ya, padang gurun itu ada di sana. Padang gurun tandus, padang gurun itu bicara tentang kekeringan, padang gurun bicara tentang penderitaan, padang gurun bicara tentang kesulitan, berbicara tentang himpitan, saudara. 40 tahun lamanya bangsa Israel ada di padang gurun. Tetapi saudara, pada hari itu mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Kisah yang barusan kita baca adalah ketika Yosua memimpin bangsa Israel yang pada akhirnya mereka berhasil sampai ke tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan 40 tahun yang lalu, tanah yang begitu mereka nanti-nantikan, tanah yang sangat mereka harapkan, tanah yang begitu mereka rindu-rindukan, karena Tuhan berjanji di tanah itulah Tuhan akan memberkati bangsa Israel. Di sana firman Tuhan katakan mereka akan tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, di mana tanah itu adalah tanah yang subur, tanah yang melimpah susu dan madunya. Berbeda dengan apa yang mereka alami selama mereka ada di padang gurun. Mereka 40 tahun di padang gurun kekeringan, bahkan seringkali mereka kelaparan, saudara. Tetapi hari itu hari yang penuh sukacita, hari yang dinanti-nantikan. Kenapa? Akhirnya setelah 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tentu mereka sangat antusias, tentu mereka sangat senang, tentu mereka sangat bersuka cita. Tetapi ketika mereka sampai di tanah perjanjian, apa yang mereka jumpai, saudara?
tembok. Faktanya yang mereka jumpai waktu sampai tanah perjanjian apa? Tembok, saudara. Kota pertama yang harus ditundukkan, ditaklukkan adalah kota Yeriko. Kota Yeriko ini kota yang sangat terkenal dengan temboknya yang luar biasa, temboknya yang besar, temboknya yang kuat. Tolong dibalik dulu Pak Daniel, jangan dulu diklik ya. Perhatikan saudara, tembok Yeriko itu temboknya berlapis. Ya, bahkan di lapisan pertama dengan lapisan kedua itu ada rumah-rumah di sana, saking tebal temboknya. Bahkan firman Tuhan katakan di tembok itu kereta kuda pun dapat melaluinya karena begitu tebal, begitu kuat, begitu kokoh. Sesungguhnya kota Yeriko ini nggak terlalu besar, saudara. Kalau mereka mengelilingi kota ini, mereka hanya butuh sekitar 1 jam perjalanan. Saya kira-kira kalau saya jalan olahraga, saya keliling sampai ke kelurahan atas itu, saudara, putar bawah sini 1 jam, ya kurang sedikit. Kota Yeriko ini bukan kota yang besar, tetapi kota yang terkenal dengan temboknya yang begitu kuat. Dan bangsa Israel, mereka masuk ke tanah perjanjian yang dinanti-nantikan selama 40 tahun. Namun faktanya yang mereka jumpai adalah tembok yang begitu besar. Saudara, tentu mereka merasa terkejut, mereka merasa kaget. Tuhan, bukankah Tuhan berjanji untuk kami bisa masuk ke tanah yang subur, tanah yang limpah susu dan madunya? Tetapi apa yang kami lihat di depan kami adalah sebuah tembok yang luar biasa tebalnya, saudara. Tetapi saudara, karena Tuhan bersama dengan mereka, secara manusia mustahil untuk menaklukkan kota Yeriko. Tetapi karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan bangsa Israel, maka tembok Yeriko yang menurut kacamata manusia tidak mungkin untuk dirobohkan, tidak mungkin untuk ditaklukkan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berjanji, pasti akan digenapi. Katakan amin. Kalau Tuhan yang sudah berjanji membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun di hadapan mereka, mereka harus berjumpa dengan hambatan, mereka harus berjumpa dengan rintangan yang begitu besar. Tapi bangsa Israel tahu, mereka sudah belajar dari pengalaman 40 tahun lamanya, bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Sekalipun bagi manusia tembok Yeriko adalah tembok yang besar, tapi bagi Tuhan tembok besar, tembok kecil, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan kita. Sebab kuasa Allah kita adalah kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara rindu untuk mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Amin. Hari ini Tuhan juga punya janji untuk saya dan saudara, bahwa kita mau dibawa untuk masuk di tanah yang perjanjian. Amin. Tuhan mau bawa kita untuk tinggal di dalam pemeliharaan. Tuhan mau bawa kita untuk hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan ingin supaya masa depanmu itu berhasil. Tuhan ingin supaya keluargamu rukun. Tuhan ingin supaya kesehatanmu dipulihkan. Tuhan ingin supaya pekerjaanmu diberkati. Tuhan ingin supaya ekonomimu dipulihkan. Tuhan ingin supaya pelayananmu diberkati. Tuhan ingin supaya hidupmu berdampak jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sebab itu kalau hari ini ada tembok-tembok yang saudara pikir akan menghalangi rencana Tuhan, mungkin hari ini sudah berkata, tidak mungkin keluargaku dipulihkan, tidak mungkin pekerjaanku akan diberkati. Saudara berpikir tidak mungkin penyakitku akan sembuh, tidak mungkin ada masa depan bagi hidupku. Saudara, pagi ini saya mau katakan bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapinya bagi saya dan saudara. Tidak ada satupun tembok yang mustahil untuk Tuhan taklukkan bagi kita. Katakan amin. Tembok besar ataupun kecil yang saudara alami, jangan khawatir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang bangsa Israel lakukan? Tuhan perintahkan untuk mereka berjalan. Mereka berjalan dengan tabut Tuhan, mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Setiap hari mereka lakukan sekali. Pada hari yang ke-7, Tuhan suruh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan pada putaran yang ke-7, di hari yang ke-7, saudara, ketika mereka bersorak di hadirat Tuhan, ketika tabut
Allah bersama-sama dengan mereka, maka tembok itu runtuh. Tembok yang mustahil untuk ditaklukkan itu, tembok yang besar, tembok yang luar biasa kokohnya itu, saudara, dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta dengan bangsa Israel, dan Tuhan yang berjanji menyertai bangsa Israel. Rencananya tidak akan pernah gagal, rencananya tidak dapat digagalkan oleh masalah, rencananya tidak dapat digagalkan oleh tembok-tembok kemustahilan, sebab bagi Tuhan kita segala perkara itu mungkin untuk Tuhan kerjakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup ini, saudara, apapun yang menjadi tembok masalahmu, tembok kekhawatiran, tembok keraguan-raguan, tembok kebimbangan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Saya ingat, saudara, ketika saya melayani anak-anak remaja di Jogja, satu ibadah di Jogja, saudara, seorang ibu yang bersaksi maju ke depan dengan anaknya. Ibu ini berkata kepada anaknya ingin kuliah, tapi ibunya sadar tidak punya uang untuk menguliahkan anaknya. Mereka sadar pekerjaannya hanya pekerjaan yang sederhana, tidak mungkin bisa membiayai kuliah anaknya. Tapi ibu ini hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau izinkan anakku kuliah, aku percaya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatunya. Dan Tuhan tolong keluarga ini dengan cara yang ajaib. Mereka maju ke depan bersaksi berdua, saudara. Mereka dipertemukan dengan orang yang tidak pernah mereka sangka. Mereka berjumpa dengan orang yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya, saudara. Dan akhirnya anak ini mendapat beasiswa penuh dari sebuah partai politik, ya saudara. Tapi dia mendapat beasiswa penuh dari orang yang tidak dikenal, yang tidak disangka-sangka. Mungkin bagi ibu ini mustahil, pekerjaannya pekerjaan yang setelah dia nggak punya uang untuk menguliahkan anak. Tetapi kalau Tuhan sudah merancangkan masa depan untuk anak itu, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ekonomimu, keadaanmu, kesusahanmu, kesulitanmu, hambatanmu, rintanganmu, tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya dan saudara, sebab Tuhan kita dahsyat dan kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, katakan haleluya. Mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, dan seketika itu tembok menjadi runtuh. Luar biasa, saudara. Saya catat di situ, boleh tolong diklik. Apapun tembok masalahmu hari ini, saudara, tidak ada yang dapat menggagalkan janji Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita jauh lebih kuat dari masalah saya dan saudara. Apa yang engkau pikir susah, apa yang engkau pikir mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Tapi kita menyanyi apa, saudara? Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Kalau Tuhan yang janji, pasti akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu, saudara, setiap kali saudara datang ke gereja, dengar firman, tangkap janji Tuhan, pegang janji Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Teruslah melangkah di dalam penyertaan Tuhan, teruslah melangkah dalam pimpinan Tuhan, maka engkau akan melihat apa yang mustahil selama ini bagi hidupmu, Tuhan akan buat semuanya menjadi mungkin. Tuhan akan meruntuhkan semua tembok-tembok masalah dalam hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi tembok masalah dalam hidup saudara hari ini. Mungkin tembok masalahmu hari ini adalah pekerjaanmu. Percaya bahwa Tuhan bisa cukupkan semua kebutuhan saudara. Percaya bahwa engkau tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak akan biarkan anaknya meminta-minta. Saudara masih bisa menyekolahkan anak melalui pekerjaan saudara. Sesulit apapun, sesukar apapun keadaan hari ini, saya percaya semua kebutuhan hidup Tuhan pasti akan sediakan untuk kita. Mungkin masalah kita hari ini adalah masalah keluarga. Percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan semua yang hampir rusak, semua yang sudah hancur. Tuhan bisa pulihkan untuk kita semua. Mungkin tembok masalahmu hari ini adalah masa depan.
Engkau rindu untuk sekolah anak-anak remaja, rindu untuk kuliah, menata masa depan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Serahkan semuanya di tangan Tuhan, maka tembok masalah sebesar apapun Tuhan akan selesaikan bagi saya dan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari pelajaran kisah ini, dari apa yang sudah kita lihat ketika bangsa ini mengelilingi tembok Yeriko, dan pada hari ke-7 tembok itu runtuh, mereka masuk, mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka merebut, menumpas kota Yeriko oleh karena pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita. Yang pertama, saudara perhatikan di depan. Yang pertama adalah, boleh tolong diklik ya, Tuhan sanggup buat jalan saat tiada jalan. Yang percaya katakan amin. Ada pujian lama berkata, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Saudara, Tuhan sanggup untuk buat jalan waktu tidak ada jalan terbuka di hadapan saudara. Kalau banyak yang percaya boleh lambaikan tangan. Amin. Saya tertarik sekali ketika baca perikop ini ya. Di ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Perhatikan, Yosua lihat dengan mata kepalanya sendiri, pintu gerbang Yeriko itu tertutup. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Tapi ayat 2 Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, ini kisah yang sangat luar biasa ya. Yeriko menutup pintu, semua pintu ditutup rapat-rapat, tidak ada celah untuk orang Israel dapat masuk ke kota itu. Semua pintu sudah ditutup. Tapi sudah tahu, kalau Tuhan sudah berencana tidak mungkin gagal. Meskipun Yeriko tutup pintu, Tuhan kasih jalan mereka masuk ke Yeriko, tapi tidak lewat pintu, saudara. Lewat apa? Lewat tembok. Tidak disangka, tidak dikira-kira. Yang selama ini dikira oleh orang-orang Yeriko, pintunya sudah saya tutup semua. Kamu tidak akan pernah bisa masuk. Semua sudah tertutup rapat. Gak ada celah untuk bangsa Israel masuk ke sini. Tapi sekalipun pintu tertutup, Tuhan kasih jalan, tidak melalui pintu, melalui tembok. Ajaib Tuhan kita, caranya tidak pernah terduga. Dia buat jalan yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Sebab itu kalau hari ini jalanmu tertutup, kalau hari ini orang boleh tutup pintu-pintu jalan saudara, percayalah Tuhan sanggup buat jalan yang tidak pernah saudara sangka. Tuhan sanggup untuk buka jalan yang tidak pernah saudara pikirkan. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Apa yang gak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan kita, saudara. Cara Tuhan menolong kita itu unik, tidak akan pernah sama satu dengan yang lain. Tapi percayalah, saat semua pintu tertutup, Tuhan masih bisa buka pintu yang lain untuk kita semua. Apa yang dilihat bangsa Israel memang pintu yang tertutup, tapi yang kita tahu, yang saya tahu, yang saudara tahu adalah bagi Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal untuk selama-lamanya. Orang boleh hambat berkatmu, orang boleh curi apa yang menjadi milik saudara, tetapi rencana Tuhan, karya Tuhan pasti tetap terjadi dalam hidup kita semua. Ayub, saudara, pernah kehilangan segala-galanya. Iblis mengambil semua yang menjadi milik Ayub, saudara. Tetapi Ayub berkata, aku tahu sekarang bahwa rencanamu tidak pernah gagal.
gagal, saudara. Apapun boleh diambil dalam hidup Ayub, tetapi Ayub tidak pernah kehilangan pengharapannya di dalam Tuhan. Maka Tuhan mengerjakan rencananya dalam hidup Ayub, dan rencananya tidak pernah dapat digagalkan oleh apapun. Hari ini iblis coba tutup pintu-pintu usahamu, iblis coba tutup pintu-pintu dalam keluargamu, menanamkan tembok-tembok kehancuran dalam kehidupan kita. Iblis coba menanamkan benih-benih penyakit dalam hidup kita. Tapi saya sangat yakin dan percaya kalau Tuhan yang bersama dengan kita, tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal bagi kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu saudara, saya catat di situ, tolong next. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Nggak usahlah kita ngatur Tuhan. Tuhan, tolong bukakan jalan ini. Tuhan, tolong pintu ini tertutup, bukakan Tuhan. Nggak usah, saudara. Tuhan tahu pintu mana yang harus dibukakan untuk saya dan saudara. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita semua. Katakan amin. Kalau hari ini ada pintu yang, saudara, kenapa harus tertutup pintu ini? Mungkin selama ini pintunya terbuka, hari ini tertutup, saudara. Tidak usah kecewa. Jangan marah sama Tuhan. Percaya kalau pintu ini tertutup, Tuhan sudah sediakan pintu yang lain untuk saya dan saudara. Anak Tuhan tidak pernah terjebak dalam situasi yang sulit. Tuhan selalu memberi jalan keluar di setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. 1 Korintus berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui batas kekuatanmu. Dan pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sebab Allah kita dahsyat dan rancangannya pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tetap percaya meski hari ini kita belum melihat jalannya, saudara. Saya suka sekali dengan Yesaya 43 ayat 16. Yesaya 43 ayat 16, Tuhan sendiri berkata kepada kita, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sedang berkata begini kepada bangsa Israel, lihat, ingatlah bagaimana aku sudah membuka jalan di laut Teberau ketika kalian tidak punya tempat untuk berjalan, ketika kalian terhimpit, ketika kalian dalam kesesakan, kalian tidak tahu harus melangkah kemana. Ingat, Tuhan pernah bukakan laut terbelah menjadi dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah lautan. Ingatlah apa yang sudah Tuhan buat ketika Dia membuka jalan, ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Tuhan membelah lautan untuk mereka melangkah di tengah-tengahnya. Tuhan yang sama di ayat yang ke-19 ini berkata, Tuhan yang sama, Tuhan juga akan membuat sesuatu yang baru dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Tuhan yang sama yang membelah laut Teberau, Tuhan yang sama juga akan membelah jalan di depanmu supaya kita bisa maju menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya suka sekali ayat itu. Ayat itu berkata sesuatu yang baru, saudara. Jadi cara Tuhan menolong saudara itu unik. Gak usah saudara ikut-ikutan caranya orang lain. Orang lain punya caranya Tuhan sendiri untuk menolongnya. Tuhan juga punya cara tersendiri untuk menolong kita semua. Tetap percaya, tetap setia bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari peristiwa ini yang kedua adalah meski jalanmu berputar-putar, namun Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Meski jalanmu mubeng-mubeng, orang Jawa bilang ya, meski langkahmu itu sepertinya hanya bulat berkutat di situ aja, saudara, masalahmu sepertinya nggak rampung-rampung, engkau hanya berputar-putar di situ saja, saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja, saudara. Apa yang dialami oleh orang Israel ini luar biasa ya. Mereka mengelilingi tembok ini. Hari pertama mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko, tidak ada apa-apa yang terjadi. Hari kedua mereka bangun pagi-pagi, mereka jalan memutari tembok Yeriko, tidak ada apa-apa yang terjadi. Hari ketiga mereka bangun pagi-pagi, mereka mengelilingi tembok Yeriko, tidak ada perubahan apa-apa, masih tetap sama. Hari keempat mereka bangun pagi-pagi, mereka mengelilingi tembok Yeriko, belum ada jawaban apa-apa.
hari selanjutnya mereka mengitari tembok Yeriko. Gak ada mujizat, saudara. Pada hari ketujuh, ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko, firman Tuhan katakan, ketika mereka mengelilingi selama 7 kali, pada putaran ketujuh mereka bersorak, mereka berseru, mereka meneriakan seruan kemenangan, dan waktu itu tembok Yeriko dihancurkan, dirubuhkan. Kenapa? Karena mereka terus berjalan dengan berharap, dengan setia, dengan mengandalkan Tuhan. Meski hari ini saudara seakan-akan masalahmu, engkau berputar-putar di keadaan yang susah, engkau berputar-putar di tengah masalah yang saudara anggap berat, tapi percayalah bahwa sesungguhnya tanpa saudara melihat, Tuhan sedang bekerja atas hidup saya dan saudara. Amin. Sampai kapan saudara harus berputar? Kita tidak pernah tahu, karena itu waktunya Tuhan. Tugas saya dan saudara adalah terus melangkah dengan setia, karena kita tahu walaupun belum terjadi sesuatu hari ini, tapi Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita semua. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin saudara. Hari ini waktu saudara Tuhan izinkan engkau masih berputar-putar di tempat yang sama. Kok kayaknya tidak maju-maju tuh Tuhan, mubeng-mubeng di sini aja. Tapi percaya, Tuhan sudah sediakan pada waktu yang tepat, waktu yang paling baik. Tuhan akan hancurkan setiap tembok-tembok yang menghalangi kita, saudara. Sebab itu saya catat di situ, boleh diklik next. Jangan mengeluh. Bilang sama kanan kirinya, jangan mengeluh. Kalau kau datang dengan keluargamu, bilang jangan mengeluh ya, jangan memberontak. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal bagi yang apa? Tekun dan setia. Bangsa Israel, mereka tidak berhenti di hari yang ke-6. Mereka tidak menjadi bosan pada putaran yang ke-6. Mereka tidak menjadi kecewa pada putaran yang ke-6. Enggak ada apa-apa, tidak sedikit pun terjadi perubahan. Masih sama saja masalahku, masih sama saja pergumulanku. Jangan pernah berhenti di putaran ke-6. Teruslah melaju bersama dengan Tuhan sampai tiba waktunya. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tetap tekun walaupun hari ini doamu belum dijawab Tuhan. Tetap setia datang ke gereja. Yang mau katakan amin. Walaupun hari ini yang Tuhan belum jawab doamu, tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Orang yang tekun dan tetap setia, orang yang tidak mengeluh dan tidak memberontak, akan melihat jawaban Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, peristiwa ini peristiwa yang unik, saudara, dan menurut saya aneh ya. Metode Tuhan itu untuk menolong bangsa Israel sangat unik. Mereka harus mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Nah, menariknya lagi, di ayat yang ke-10, Yosua memerintahkan sesuatu yang unik kepada bangsa Israel. Yosua berkata begini kepada bangsa Israel, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Perhatikan, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Berarti mereka itu, saudara, keliling tembok Yeriko, tapi tidak boleh bersuara, harus diam semuanya, saudara. Gak boleh ngomong apa-apa. Mungkin ada yang nahan batuk juga ya, saudara, gitu, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang melangkah di depannya, mungkin ya saudara, ada tai kebo begitu, saudara, kotoran kambing dan lain sebagainya. Mau ngasih tahu temannya, nggak boleh bersuara, saudara ya, nggak boleh bilang apa-apa, harus diam.
Saya cari tahu kenapa Yosua memerintahkan seperti itu, saudara. Yosua belajar dari pengalaman 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Yosua tidak ingin ketika mereka mengitari tembok Yeriko ini mereka bersungut-sungut. Sebab itu Yosua kasih perintah, tidak boleh ada yang berbicara. Yosua tidak ingin ada ucapan-ucapan negatif. Yosua tidak ingin ada yang mengeluh. Yosua tidak ingin ada yang mengeluarkan kata-kata keraguan, kata-kata kebimbangan. Yosua tidak ingin ada orang yang mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat orang lain. Saya catat di situ. Kenapa? Karena ucapan negatif itu bahaya, bisa menular, bisa melemahkan orang lain. Waktu saudara takut, saudara katakan itu kepada istri, istri bisa ikut takut. Waktu saudara khawatir, saudara katakan kepada anak, anak bisa ikut khawatir. Sebab itu kalau ada ucapan-ucapan negatif, hati-hati saudara, jangan sampai saudara mengeluarkannya tanpa bijaksanaan. Yang kedua saudara, bahaya ucapan negatif itu apa? Iblis itu tidak bisa dengar isi hati kita sampai saudara memperkatakannya. Iblis itu tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau saudara ada ketakutan, kekhawatiran, saudara katakan itu, ucapkan itu kepada manusia, iblis tahu sekarang di mana letak kelemahan saudara. Iblis itu musuh kita, iblis lawan kita. Saudara baca di 1 Petrus, Efesus dan lain sebagainya. Lawan kita itu iblis, dan dia mencari cara untuk menjatuhkan saya dan saudara. Ketika saudara katakan kata-kata negatif, ucapan-ucapan ketakutan, itu adalah kesempatan untuk iblis merusak hidup saudara. Sebab itu, kalaupun saudara harus sampaikan keluhanmu, kalaupun saudara harus sampaikan ketakutanmu, sampaikanlah di dalam doa. Kalau saudara sampaikan di dalam doa, iblis memang mendengar, tetapi Tuhan kita jauh lebih mendengar doa saya dan saudara, dan Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi permohonan kita semua. Katakan amin. Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk mendengarkan setiap doa kita semua. Hati-hati saudara, pakailah mulut kita untuk ucapan yang bijaksana. Setiap hari kalau saudara sedang mendapat pergumulan, alami masalah, daripada saudara bersungut-sungut, daripada saudara menggerutu, pakailah mulutmu untuk memperkatakan kebesaran Tuhan. Tuhan, meskipun hari ini masalahku berat, tetapi aku percaya Tuhanku jauh lebih besar dari segala-galanya. Tuhanku berjalan bersama denganku. Tuhanku tidak pernah meninggalkanku. Dan ketika saudara katakan kata-kata positif setiap hari saudara, iblis gemetar, dan tidak ada satupun celah untuk iblis merusak kehidupan saya dan saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa tembok Yeriko ini? Yang ketiga saudara, next, jadilah pribadi yang dapat dipercaya Tuhan. Sama-sama bilang dapat dipercaya. Ya, saudara, percaya sama Tuhan itu gampang. Bangsa Israel percaya sama Tuhan. Oh, aku percaya bahwa Tuhan akan mau runtuhkan tembok Yeriko. Gampang percaya sama Tuhan. Tapi yang lebih sulit itu dipercaya sama Tuhan. Ya, dan Tuhan ingin supaya kita bukan sekedar percaya, tapi kita juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, persoalannya bangsa Israel ini, mereka memang percaya bahwa Tuhan mereka dahsyat. Pengalaman 40 tahun itu membuat mereka yakin bahwa Tuhan mereka sanggup untuk melakukan segala perkara. Persoalannya, mereka gagal dipercaya, saudara. Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah wanti-wanti, sudah kasih warning. Di ayat yang ke-17 Tuhan berkata begini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tuhan sudah wanti-wanti kepada bangsa Israel, kalian akan masuk ke tanah Yeriko, kalian akan menaklukkan tanah Yeriko, tetapi jangan ambil apapun dari situ. Tidak boleh menjarah apapun. Semua barang harus dibakar. Semua ternak harus dibakar, semuanya dibakar. Emas, perak, tembaga, besi disimpan, dibawa sebagai perbendaharaan Tuhan. Itu sudah diwanti-wanti, sudah saya cari tahu kenapa Tuhan kok nggak boleh bangsa Israel menjarah.
Rupanya saudara, ini miliknya Tuhan, ini buah sulung saudara, ini haknya Tuhan. Ini pertama kali mereka menaklukkan tanah perjanjian yang kota Yeriko ini, dan Tuhan minta itu semua miliknya Tuhan. Baru kemudian ketika mereka mengalahkan, saudara baca di kitab Bilangan, Ulangan saudara, kitab Yosua maksud saya, di situ semua boleh dijarah, semua boleh mereka ambil, tetapi yang Yeriko ini tidak boleh, itu miliknya Tuhan. Sebab itu saudara, dari sini kita lihat bangsa Israel mengalami kegagalan. Kenapa? Karena Akan, salah seorang dari bangsa Israel yang bernama Akan, dia mencuri barang itu saudara. Tuhan perintahkan untuk dibakar, Tuhan perintahkan untuk disimpan sebagai perbendaharaan Tuhan, tetapi yang namanya Akan, dia melihat ada jubah yang indah, dan Akan berkata, aku melihat jubah itu dan aku mengingininya, sehingga dia simpan di rumahnya. Akan melihat ada emas, ada perak, dan akan mengingininya, disimpanlah di dalam rumah. Dan saudara tahu akibatnya, karena mereka gagal dipercaya oleh Tuhan. Ketika mereka setelah menang melawan Yeriko, bangsa Israel harus berperang dengan bangsa Ai. Bangsa Ai ini sangat kecil, secara hitungan manusia sangat mudah untuk ditaklukkan oleh bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel kalah. Bangsa Israel KO saudara melawan bangsa Ai yang kecil. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Makanya saudara, pagi ini saya mau tekankan kepada kita, hormati apa yang menjadi milik Tuhan, berikan apa yang menjadi haknya Tuhan, kembalikan apa yang menjadi kepunyaannya Tuhan. Saya tidak sedang berbicara perpuluhan, karena perpuluhan itu hanya sebagian dari apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau saudara betul-betul tahu hidupmu diberkati Tuhan, seharusnya bukan hanya 1/10, tetapi seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Dan jangan pernah ambil apa yang menjadi haknya Tuhan saudara. Berikan hormatmu, berikan pujianmu, berikan penyembahanmu, berikan ibadahmu kepada Tuhan. Kalau kau hari ini tahu bahwa hidupmu hari ini karena kemurahan Tuhan, berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika saudara tidak punya hati yang berterima kasih kepada Tuhan, saudara gagal dipercaya oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara menikmati kebaikan Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat hukum keempat apa saudara? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan minta hari ke-7 hari Sabat itu khusus buat Tuhan. Kok masih bisanya kita sering kali tidak ke gereja? Karena apa? Karena ngantuk, karena malas, karena kesibukan lain sebagainya. Itu milik Tuhan, jangan dicuri. Penyembahanmu, ibadahmu itu milik Tuhan. Bahkan seluruh hidupmu adalah kepunyaan Tuhan. Roma berkata, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, slide terakhir, berilah kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, maka saudara akan tetap tinggal dalam rencananya yang tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang rindu untuk tinggal dalam rencana Tuhan. Mari pagi ini belajar ya, kita sama-sama belajar saudara, tidak menyerah. Kita tidak putus asa, walaupun ada pintu-pintu yang tertutup, tetap percaya Tuhan sanggup buat jalan. Nggak usah iri dengan orang lain, Tuhan punya jalan tersendiri untuk kita. Sekalipun hari ini engkau masih harus berputar-putar dengan pergumulan dan masalahmu, percaya Tuhan masih bekerja. Tetap tekun, tetap setia, tetap melayani, tetap beribadah kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua. Baik engkau anak-anak sekolah, Tuhan punya masa depan yang terbaik. Baik engkau keluarga-keluarga, Tuhan punya masa depan yang terbaik bagi keluargamu. Tuhan harapkan ada keharmonisan, Tuhan harapkan ada kebahagiaan, Tuhan harapkan ada hal-hal yang terbaik terjadi dalam hidup saya dan saudara. Percaya bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Hiduplah setia dan serahkan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
berjanji memberikan masa depan yang terbaik dalam hidupmu. Dia berjanji akan melimpahkan damai dalam hidupmu. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil untuk Dia genapi dalam hidup saya dan saudara. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kalau engkau percayakan janji Tuhan, naikkan pujian ini. Percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam. Kami tidak akan pernah menyerah. Meski kami ada dalam mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan iman kepada Tuhan.
pemeliharaan Tuhan. Kami menyadari kami hidup hanya karena penyertaan Tuhan. Hari ini kami ada semua berkat anugerah Tuhan, dan kami mau berkomitmen untuk kami pun belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidup kami adalah kepunyaan Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah taburkan pagi hari ini. Kami percaya, kami terima kekuatan, kami terima kesembuhan, kami terima sukacita dari Tuhan. Kasih Bapa, tanam meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya sampaikan pengumuman. 2 minggu berturut-turut ini kita akan ibadah hanya 1 kali. Minggu depan ibadah, ya, karena di kompleks ini ada dalam rangka peringatan 17-an jalan pagi. Nah, pengalaman tahun yang lalu ada jalan pagi, kita tetap ibadah, mereka ngumpul di sana, dan saya melihat itu mereka menghargai kita. Tunggu kita selesai ibadah baru jalan-jalan diadakan. Jadi saya lihat mereka menghargai. Dan yang kedua, rupanya juga mereka nunggu anggota jemaat gereja yang ingin ikut jalan-jalan. Nah, karena itu berangkat dari pengalaman ini, minggu depan kita akan adakan ibadah 1 kali sore hari jam 5. Jadi saudara-saudara bisa ikut jalan-jalan bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Saudara yang dari tempat lain ikuti kegiatan masyarakat di lingkungan saudara. Ya, kita harus bersama-samalah dengan masyarakat. Kita ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Dan juga kalau kita adakan pengalaman yang lalu, ibadah kita jadi terburu-buru, nggak enak ya. Nah, kita maunya ibadah tidak terburu-buru. Jadi minggu depan ibadah hanya 1 kali sore jam 5. Lalu kemudian minggu keempat ibadah juga 1 kali tapi pagi. Kenapa dibuat 1 kali? Yang berkhotbah tamu pendeta Denny Lumembo. Ya, sekian lama dia tidak hadir. Nah, saya ingin supaya dalam penyampaian khotbah pada saat yang sama kita semua diberkati dengan berkat yang sama, ya. Jadi kita ibadah minggu terakhir hanya 1 kali. Tapi ini bukan minggu kelima ya. Ini minggu keempat kita ibadah 1 kali karena ada tamu yang akan melayani kita. Ibadah 6:30. Nanti saya akan ingatkan lagi. Yang kedua, saudara-saudara ingin untuk melayani. Siapa yang ingin untuk melayani di desa-desa? Angkat tanganmu. Halo, saudara, melayani di desa itu engkau diberkati Tuhan loh, ya. Tapi kalau kita ke desa semua rupanya tidak sanggup. Apalagi saudara disuruh jadi gembala di desa. Tapi ada caranya saudara ambil bagian pelayanan di desa. Sekolah Alkitab Magelang sudah dibuka, dimulaikan tahun ajaran yang baru, angkatan yang ke-32 hari Jumat kemarin, ya. Dan biasanya sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, kami menerima siswa-siswi yang baru. Hari didahului dengan wawancara. Kita
kita harus wawancara mengenai panggilan mereka, kesungguhan mereka, dan tidak kalah penting siapa yang mensponsori mereka. Nah, rata-rata mereka bayar tidak ada yang sponsor. Makanya mintanya itu ada form yang kita buat. Kalau mereka minta sponsor, mereka ngisi. Nah, kami menyediakan sponsor, tetapi ini ya guru-gurunya kembali lagi kepada pimpinannya, ya. Jadi, tapi kita buat aturan kali ini bahwa uang sekolah per bulan itu 500.000, sekolah hanya mensponsori 40%, artinya 200.000. Yang 30% itu kontribusi mereka. Saya kira gampang lah, 300.000 itu pasti bisa kok. Satu bulan kan mereka makan juga di sana, ya. Kemarin ada yang ngomong begini, pendeta Jogonegoro tawar-menawar, ye tolong atus sih kurang nih. Saya bilang sama semua Bu, 300. Terus anaknya yang sekolah bilang begini, wes mah ora usah khawatir, nanti om 200, Yosa 200, mama 100. Wah, saya bilang nggak ada itu dia bahasanya om. Jadi saudara-saudara, lalu ada satu ibu, pelayanannya kalau saudara dari Kaloran ke Bandungan, dia hampir puncak di desa itu. Dia janda, ditinggal mati suaminya, lalu dia yang mengembalakan. Ketika dia sampai ke meja saya, terakhir saya tanya, gimana Bu, sudah selesaikan masalah administrasi dengan bendahara? Yang ada dia diam tertunduk meneteskan air mata. Dia bilang, om, jemaat yang biasa menopang saya dalam pelayanan ini transmigrasi, ya. Jadi sekarang saya tinggal betul-betul berharap Tuhan. Terus gimana Bu? Saya nggak sanggup bayar om. Saya melihat ibu ini kasihan, sudah cukup tua umurnya, ya kira-kira hampir 60-an ya. Lalu saya berkata, Bu, begini, ibu harus sekolah memang. Kalau memang itu adalah keberatan buat ibu, sudah ibu sekolah saja. Masalah 500.000 itu tanggungan saya. Dan kemarin saya sudah kepada bendahara kemarin saya serahkan 1.700.000. Saya bilang begini, ini 500 buat ibu itu, lalu yang 1.200.000 kasihkan anaknya pendeta Mancasan, itu kan sekolah. 200 kasihkan buat bantu anaknya almarhum pendeta Tamsil Jogonegoro, lalu masih sisa 4 bagi kepada yang lain, ya. Jadi saya katakan begitu. Jadi tiap bulan tanggungan saya seperti itu. Nah, saudara-saudara, dilalai yang biasa sponsor beras sakit, saudara yang kasih, waduh tambah mumet saya. Tapi saya percaya Tuhan kita besar, amin, haleluya, Tuhan kita besar. Nah, karena itu saya minta Bapak Ibu Saudara dengan segala kerelaan, sisihkanlah buat dana misi. Di kotak itu kan ada 3 ya, 3 blok, yang tengah itu dana misi. Sebagian saya akan pakai buat bantu mereka yang tidak sanggup di sekolah Alkitab itu, ya. Kemarin saya sudah bilang bertahan sekolah 10 bulan tapi efektif hanya 9 bulan, ya. Jangan ada yang lahir prematur karena saya keluarkan, ya. Jadi saya bilang pokoknya integritasmu dibangun taat. Kalau tidak taat, urusannya sama staf. Jangan ketemu saya. Kalau ketemu saya, angkat kopormu pulang, ya. Jadi saudara-saudara, tapi saya berdoa dan saudara juga berdoa supaya mereka semua yang ada di sana itu benar-benar ada dalam panggilan Tuhan dan mereka siap untuk melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, mari saya dengan segala kerendahan hati
sisihkan berkat-Mu sedikit, masukkan ke kotak misi, dan itu sangat bermanfaat. Mari kita bangkit berdiri. Kami Allah yang ajaib, Allah yang sudah memelihara kami. Kami sudah dengarkan firman Allah, kami diteguhkan oleh firman-Mu pagi ini. Bapa, kami percaya akan janji Tuhan menjadi jaminan bagi kami menghadapi masa-masa yang sulit. Engkau yang berjanji menolong kami, sanggup menepati janji-Mu. Dan karena itu kami bersepakat pada pagi ini untuk beriman kepada Tuhan. Kami terima mujizat yang dari Allah. Kami terima pemulihan yang dari Tuhan. Pemulihan kesehatan rumah tangga, pekerjaan. Kami terima mujizat kesembuhan. Dan kami hidup dalam kemenangan oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan pelihara jemaat, usaha pekerjaan mereka diberkati. Kalau mereka dalam perjalanan, Tuhan sertai, jauhkan, hindarkan dari rugi, celaka, mara bahaya. Dan Tuhan akan terus memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami nikmati berkat-berkat yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tahu bahwa perjalanan kami semakin sulit, tetapi Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami doakan negara kami, biar kiranya negara ini tetap ada dalam keadaan yang aman. Kami juga berdoa buat musim kemarau yang sudah cukup lama. Ada bagian-bagian di negara ini yang sudah mulai dilanda kelaparan. Karena itu kami berdoa, kami pohonkan, kami minta hujan Tuhan Engkau turunkan, supaya kami tidak berlarut-larut dalam musim kemarau, tapi kami kembali diserami dengan hujan dan tanah kembali mulai subur untuk ditanami. Terima kasih Bapa yang baik
pemerintah negara ini juga Engkau tolong untuk bijak menangani, memimpin bangsa ini, sehingga kami tetap hidup dalam keadaan yang aman sejahtera. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, para remaja yang ambil bagian pelayanan, aku berdoa berkati studi mereka, masa depan mereka. Semua yang ambil bagian, jemaat Tuhan yang hadir juga Engkau berkati. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat yang diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima, bawalah kelimpahan berkat sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang melalui Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama